Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan Webex MGMP. Bu Galuh, Bu Retno, Bu Rini, Bu Win, Pak Sohib, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebetulnya ada beberapa materi dalam kegiatan Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020. Karena waktu yang tidak bisa lama kegiatan ini, saya ingin menyampaikan satu materi saja dalam kegiatan pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu. Satu materi yang sudah saya peroleh dari Diklat Gubuk Jatim 2020, yaitu materi game Excel. Ini Bapak Ibu, game Excel. Jadi Bapak Ibu bisa membuat game dengan Excel yang biasanya Bapak Ibu hanya menggunakan untuk membuat kegiatan-kegiatan administratif di sekolah. Tetapi Bapak Ibu mungkin ya belum pernah menggunakan Excel ini sebagai game yang nanti bisa diberikan kepada anak-anak sekalian, karena kegiatan evaluasi ini akan sangat menyenangkan dengan game Excel ini. Bapak Ibu, begini caranya untuk membuat game Excel ini. Ada beberapa. Yang pertama, kita bisa membuat game Excel itu menyusun kata acak. Sebentar Bapak Ibu, ini akan saya buka Excel-nya dulu. Ini kita buka Excel-nya. Nah, kita akan buka Excel kosongan dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah Excel yang akan kita pergunakan untuk membuat game menyusun kata acak. Jadi misalnya saja di materi fisika, misalnya kita akan membuat kata acak pada materi spektrum gelombang elektromagnetik. Kita ketik saja di sini spektrum gelombang elektromagnet. Nah, ini materinya. Terus kemudian kita buat soalnya, soal yang ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik itu. Misalnya soal nomor 1, kita akan mengurutkan gelombang elektromagnetik. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik ada beberapa. Nanti kita coba buat gamenya. Soalnya misalnya, susunlah spektrum gelombang elektromagnet ini
elektromagnet dari frekuensi rendah frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Nah, ini jadi kita sudah menulis soalnya, susunlah spektrum gelombang elektromagnetik atau gelombang elektromagnet dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Nah, terus kemudian nanti nama gelombang dan jawabannya kita taruh di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya ini nama gelombang acaknya, ini nama gelombang, ini masih acak. Nah, ini terus kemudian ini nanti yang jawabannya ada di bawah ini Bapak Ibu, yang urutan gelombang elektromagnetiknya. Kita ketik saja jawaban. Nah, begitu. Nah, kemudian kita atur supaya bagus. Nah, ini. Nah, kita tulis jawabannya dulu Bapak Ibu. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Jawabannya adalah yang paling rendah gelombang radio. Nah, ini jawabannya radio. Terus kemudian inframerah. Terus kemudian ultra ungu, urutannya ini Bapak Ibu, ultra ungu. Jadi kalau ada dua kata tidak boleh dipisah dengan spasi. Kemudian sinar X, nah ini juga tidak boleh dipisah dengan spasi. Kemudian sinar gamma. Nah, coba kita atur biar rapih, biar bagus. Nah, ini kita format row X-nya misalnya kita buat 40 cukup, 40, enter. Kemudian untuk kolomnya, ukuran kolomnya kita buat 20 cukup ini. Nah, itu Bapak Ibu. Coba saya kecilkan biar tampak ini. Nah, kemudian kita buat jawabannya di sini. Jadi kalau jawabannya benar, kita beri tanda checklist. Nah, nanti ceknya nanti akan muncul di bawah sini Bapak Ibu kalau betul. Kita atur dulu supaya kelihatan bagus fontnya. Kita buat agak besar, misalnya kita buat 12. Nah, kita tebalkan, kita tengahkan biar kelihatan bagus. Nah, kemudian kita pakai border. Coba kita kasih border, nah, biar bagus. Kemudian kita kasih warna biar bagus, kita isi warna. Kemudian untuk ceknya kita beri warna juga, biru misalnya.
Nah, nanti tanda ceknya di bawah ini jika betul. Jadi urutan gelombang elektromagnetiknya itu seperti ini, yang betul: radio, inframerah, ultra ungu, sinar X, dan sinar gamma. Nanti jika betul Bapak Ibu, nanti di kolom kosong ini nanti akan kita beri tanda centang. Akan kita beri tanda centang. Kemudian untuk rumusannya begini. Jadi pada kolom ini kita klik Fx. Nah, begitu. Terus kemudian untuk fungsinya kita pakai fungsi f saja di sini. Fungsi f, oke. Nah, terus kemudian untuk logical testnya kita akan coba susunannya mulai dari radio sampai dengan sinar gamma. Jadi kita klik aja di radio ini. Nah, ini Bapak Ibu ada tanda bintik-bintik ini. Kemudian kita ketik dan. Kolom berikutnya inframerah, kita ketik dan lagi. Kita klik ultra ungu, kita ketik dan lagi. Kita klik sinar X, kemudian kita klik dan lagi, kita klik sinar gamma. Nah, itu Bapak Ibu, itu logical testnya. Kemudian kita buat rumusannya sama dengan, karena ini merupakan karakter, maka kita beri tanda petik di atasnya. Nah, ini tanda petik. Kemudian kita masukkan urutannya mulai dari radio. Urutan yang benar, radio tanpa spasi, kemudian inframerah, berikutnya ultra ungu, berikutnya sinar X, berikutnya lagi urutannya adalah sinar gamma. Nah, ini kita coba apakah di logical testnya ini sudah benar. Kemudian kita beri tanda petik di bagian akhirnya. Nah, kalau sudah muncul tulisan true di sini bahwa logical testnya sudah benar. Nah, kemudian di kolom ini Bapak Ibu, jika ini, jadi di kolom itu nanti akan kita isi apa jika benar gitu ya, maka nanti akan kita beri tanda cek di situ. Tanda cek ini bisa menggunakan misalnya char 252 bisa, kita beri kurung tutup. Nah, nanti tandanya akan seperti itu. Nah, ini kemudian kita klik OK. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, lambang ini nanti Bapak Ibu, kalau misalnya fontnya kita ubah ke wingding, nah itu, maka nanti akan ada tanda cek di sini. Ya, kita besarkan fontnya biar kelihatan bagus. 28, 36. Nah, seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu, nama gelombang acak nanti kita ketik di sini. Nah, kita ketik di sini, misalnya soalnya kita mulai dari inframerah. Merah, kita acak, kemudian sinar X,
kemudian sinar gamma di sini, sinar gamma, kemudian apalagi yang belum, ultra ungu, terus kemudian radio.